Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah Sobat Sehat, saya mendapatkan beberapa pertanyaan. Dok, kenapa sih badan saya sering lelah? Padahal tidur saya sudah cukup, makan saya sudah baik, tapi saya masih sering lelah dalam kehidupan sehari-hari. Nah jadi untuk itu saya pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat topik yaitu 5 penyebab kenapa badan saya sering lelah. Ya Sobat Sehat, sebelum saya mulai videonya, saya ingin menginformasikan kepada Anda semua sekali lagi bahwa tim dari SB30 Health akan membuat grup WhatsApp. Nah, buat Anda yang tertarik untuk mengikuti tips-tips dari kami setiap harinya, tips-tips kesehatan, Anda boleh cek linknya di sini atau di bawah ini. Silakan. Oke, mungkin informasi ini dapat berguna buat Anda semua dan semoga tips-tips yang kami berikan dapat bermanfaat. Nah, kami berharap bisa memberikan tips ini setiap hari. Namun, kalau seandainya tidak bisa keluar setiap hari, tolong jangan dikomplain karena ini gratis. Oke, kita mulai videonya. Nah, Sobat Sehat, siapa di sini yang setiap hari merasa tidak punya semangat, tidak semangat untuk kerja, kemudian badan terasa lelah? Mungkin beberapa di antara kalian semua, mungkin ada yang sudah sampai cek ke laboratorium dan ternyata hasilnya normal. Lalu, apa penyebabnya? Nah, di sini saya akan membahas ada 5 penyebab yang mengakibatkan keseharian kita, tubuh kita merasa lelah. Ya. Jadi yang pertama adalah Anda kurang istirahat. Nah, kita tahu kalau kita dulu belajar di sekolah, kita membutuhkan waktu tidur sekitar 6-8 jam. Ada yang bilang 7-8 jam. Namun pada kenyataannya banyak dari kita semua yang sekarang masuk usia kerja ataupun sekarang masuk usia sekolah, itu tidurnya tidak cukup atau istirahatnya tidak cukup. Mungkin hanya sekitar 4 jam, 3-4 jam. Entah berbagai alasan, mungkin ada yang susah tidur, kena insomnia. Ada juga yang sibuk kerja. Ya, saya tahu mungkin Anda yang masuk ke dunia kerja, Anda sekarang baru merintis karir, ya. Demi sesuap nasi dan sekarung berlian. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, buat Anda yang memulai karir, tetap juga jaga kesehatan tubuh Anda, perhatikan istirahat Anda. Namun di luar dari itu semua, ada juga mereka-mereka yang sengaja begadang, tujuannya untuk nonton film Korea, nonton serial drama, kemudian ada yang sibuk kepoin Instagram orang lain, sosial media yang lain, baik itu Facebook atau apapun. Akhirnya mereka tidur jam 3 subuh, jam 4 subuh, ya. Dan ada juga yang karena kasihkan lihat Instagram, lihat sosial media, akhirnya mereka lupa untuk tidur dan keesokan harinya mereka harus kerja lagi. Nah, ini coba diperhatikan. Terus ada yang bertanya, "Dok, saya ini sudah cukup tidur, Dok. Saya tidur 8-10 jam, tapi kenapa badan saya masih lemas? Badan saya masih lelah. Jadi keseharian saya tidak fokus, kerjaan saya cuma menguap, mengantuk, dan pengen tidur di siang harinya." Nah, kalau yang seperti ini, coba perhatikan kualitas tidur Anda. Jadi tidur itu dibagi lagi. Ada light sleep, ada deep sleep. Mungkin Anda tidak bisa masuk ke dalam fase deep sleep atau fase tidur yang dalam. Nah, ini sangat penting untuk regenerasi sel, untuk pertumbuhan sel, ya, untuk pembuatan sel-sel yang baru. Dan terutama buat Anda semua yang menggunakan pikiran banyak dalam hal pekerjaan, itu membutuhkan kualitas tidur yang baik. Nah, saran saya adalah buat Anda yang kualitas tidurnya tidak baik, Anda boleh mencoba olahraga, itu yang pertama. Kemudian, buat Anda yang kegemukan, turunkan berat badan Anda. Dan satu lagi, Anda bisa melakukan terapi akupuntur. Jadi jangan dulu cepat-cepat untuk mengkonsumsi obat tidur. Nanti Anda ketergantungan dengan obat tidur tersebut. Akhirnya kalau tidak minum obat tidur, tidak bisa tidur lagi. Oke, itu tadi yang pertama adalah kurang istirahat. Kemudian kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah diakibatkan karena kurang nutrisi atau kurang gizi. Biasanya terjadi pada mereka-mereka yang diet super ketat. Nah, siapa di sini yang sedang menjalankan program diet? Terutama untuk menurunkan berat badan. Kalau menaikkan berat badan sih biasanya mereka makan dalam jumlah besar. Kalau yang program untuk menurunkan berat badan, biasanya nafsu makan mereka ada, tapi berusaha untuk tidak makan. Akhirnya asupan gizi, asupan kalori itu akan berkurang jauh. Jadi sebenarnya program diet yang baik adalah mengurangi sedikit dari jumlah kalori harian, tapi tetap mengkonsumsi baik itu zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Tapi kebanyakan orang begitu melakukan program diet untuk penurunan berat badan, yang dilakukan adalah
tidak makan sama sekali atau hanya makan satu buah apel atau hanya makan suplemen tok. Nah, ini tidak baik buat tubuh Anda, akhirnya tubuh Anda akan kekurangan kalori, itu yang pertama. Kemudian zat gizi makro dan zat gizi mikronya pun tidak ada. Nah, yang perlu Anda ingat, sel di tubuh kita itu membutuhkan makanan. Dan satu lagi, Anda harus tahu bahwa seluruh sistem di tubuh kita, baik itu hormonal, kemudian enzim, itu semua bahan dasarnya adalah zat-zat gizi dari makanan. Jadi kalau Anda tidak memberikan makanan yang cukup, akhirnya tidak bisa dibentuk dengan baik. Dan alhasil, Anda akan mengalami lelah sepanjang hari. Dan satu lagi, Anda bisa cek buat Anda yang sering merasa lelah, sering pusing, ada yang bilang berkunang-kunang, ada yang bilang muter, ya. Coba Anda cek, Anda ke depan cermin, terus Anda cek di bawah mata Anda. Kita sebut dengan konjungtiva. Apakah warnanya merah bagus atau pucat? Bandingkan dengan teman Anda yang masih segar, yang tidak lelah setiap harinya. Kemudian cara yang kedua adalah Anda bisa cek di bagian kuku. Ya, bandingkan dengan teman Anda yang normal. Buat Anda yang merasa lelah setiap hari ya, silakan cek bandingkan dengan teman Anda yang normal. Kalau kuku Anda pucat, konjungtiva Anda pucat, apalagi bibir Anda sampai pucat, bisa jadi Anda mengalami yang namanya anemia atau kekurangan hemoglobin. Nah, zat ini berperan penting untuk membawa oksigen ke otak. Ya, kalau itu kurang, jelas aja Anda akan mengalami lelah sepanjang hari karena tubuh Anda kekurangan oksigen, terutama bagian otak. Kemudian satu lagi, buat Anda semua yang sekarang masih ngekos, biasanya apa makanan Anda? Nah, biasanya cuma nasi putih, kemudian campur mie, dan kerupuk. Ya, saya tahu Anda semua ingin hemat, tapi kalau Anda mengkonsumsi makanan yang seperti ini dalam jangka waktu yang lama, akhirnya tubuh Anda akan kekurangan zat gizi yang lainnya, terutama protein untuk pembangun sel tubuh Anda. Mungkin pada saat selesai makan, badan Anda akan merasa segar, tapi 1,5 jam kemudian, sampai 2 jam kemudian, habis itu energi Anda akan habis. Ya, jadi segar sesaat pada saat habis makan. Oke, kemudian kita lanjut ke penyebab yang ketiga, yaitu dehidrasi. Jadi dehidrasi di sini yang dimaksud adalah kekurangan cairan. Nah, biasanya kalau buat Anda semua yang sering ke bandara, itu pada saat ke toilet, itu akan ada derajat warna air seni Anda. Mulai dari jernih putih ke arah kuning pekat, ya. Nah, ini juga perlu Anda perhatikan, kenapa dehidrasi bisa menyebabkan tubuh kita menjadi lelah. Jadi, tubuh kita ini membutuhkan cairan untuk menjaga sistem sirkulasi agar berjalan dengan baik. Jadi, darah di tubuh kita itu sebagian besar adalah cairan. Bahkan 70% tubuh kita terdiri dari cairan. Jadi kalau kekurangan cairan, otomatis sistemnya tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, kalau sirkulasi itu berjalannya tidak baik, akhirnya pengangkutan oksigen untuk ke otak Anda, pengangkutan nutrisi untuk ke sel-sel juga akan terhambat. So, itu dia penyebabnya kenapa Anda menjadi lelah sepanjang hari. Jadi, kalau ditanya berapa dosis air minum yang saya butuhkan? Nah, dosis cairan yang Anda butuhkan adalah Anda bisa mengalihkan berat badan Anda dikalikan 40 cc atau 40 ml. Jadi, misalnya berat badan saya 50 kilo dikali 40, akhirnya ketemu angkanya 2000 cc atau kurang lebih 2 liter. Oke, kemudian kita masuk ke penyebab yang keempat, yaitu aktivitas fisik yang terlalu berat. Ya. Nah, aktivitas fisik yang terlalu berat ini juga dapat membuat Anda kelelahan keesokan harinya. Mungkin Anda tidak pernah olahraga, tiba-tiba hari ini Anda ikut lari jarak jauh. Nah, otomatis besok sampai seminggu kemudian badan Anda akan sakit semua, badan Anda akan merasa lelah. Jadi buat Anda yang ingin melakukan olahraga, sebaiknya bertahap. Atau Anda sekarang yang setiap hari harus melakukan pekerjaan atau aktivitas fisik yang berlebihan, coba dikurangi. Misalnya jam lembur Anda dikurangi. Kemudian intinya gini, kegiatan fisik yang Anda lakukan, Anda sendiri yang tahu. Ya. Jadi coba nilai sendiri, tenaga saya sampai mana yang saya harus keluarkan. Dan istirahat juga penting, seperti yang nomor 1 tadi. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5 adalah stres yang berlebihan. Nah, saya juga sudah pernah bahas di video saya sebelumnya tentang stres. Ya. Jadi stres ini, kalau dosisnya kecil, kadarnya kecil, itu baik untuk pertumbuhan diri kita, untuk perkembangan diri kita. Ya, untuk menjadi lebih dewasa. Tapi kalau stresnya sudah berat dan dalam jangka waktu yang lama, ini juga akan merusak sistem dalam tubuh kita. Baik itu sistem hormonal maupun sistem imun. Akhirnya tubuh Anda pun akan mengalami kelelahan. Jadi
Saran saya adalah coba imbangi antara kerjaan Anda, istirahat Anda, dan refreshing Anda. Oke, itu tadi adalah 5 penyebab kenapa tubuh kita selalu merasa lelah setiap harinya. Mungkin salah satunya ada di poin yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi kalau Anda tanya dengan kata kenapa di komen, saya tidak bisa langsung balas di komen Anda, di kolom komen. Karena penjelasannya akan panjang seperti yang satu ini. Ya, oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan buat Anda semua. Dan seperti biasa, buat Anda yang sekarang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, Anda silakan kunjungi boxsehat.com. Nanti akan ada linknya di bawah ini. Oke, saya doakan semoga Anda semua tetap sehat dan dapat melakukan aktivitas Anda dengan baik. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.